Ustadzuna wa murabbi uruhina Bapak Kiai Haji Muhammad Fahmi Bulfaini dari Luisadeng Bogor. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Nanti akan memberikan nasihat-nasihat untuk warga masyarakat Rawa Kobak. Yang mulia guru saya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Bajri. Beliau mungkin datang agak terlambat karena ceramah masih 2 titik lagi. Para guru yang hadir, Akhi Mahbub, Al-Ustadz Ardiansah, Al-Ustadz Ridwan, Al-Ustadz Amil Rahmat, Al-Ustadz Asli, Ketua DKM Musola apa masjid ini? Sudah jadiin masjid baik. Rawa jauh, perjalanan jauh. Jangan-jangan Jumatan orang sini banyak yang kagak Jumatan. Yang mulia saya punya orang tua Bapak Mansur. Ada Bapak Mansur? RW, ada RW. Mana? Oh, ibu-ibu ada di sini. PRT ada. Seluruhnya jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda-pemudi, adik-adik sekalian. Ini masih ngos-ngosan nih, jalan bau banget. Aduh, ini Maulid Madang. Seluruhnya saya tidak sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam semoga tersampaikan kepada qudwah dan uswah kita, yakni baginda agung Nabi besar kita Muhammadin. Saya bilang sama Ustadz Ridwan, ini musola tumben-tumbenan maulid. Ya. Dari 2018, 2019 sampai 2024 di ujung baru muludan. Amin ya robbal. Nah, kalau cerita maulid Bu, Pak, orang kalau hadir di tempat maulid, pertama diterima tidak diterimanya maulid itu syaratnya sederhana, muka kudu sumringah. Ya, lihat bapak-bapak cemberut baik di belakang. Apa gerangan yang menyebabkan bapak-bapak cemberut? Ada ibu-ibu di sini juga lagi manyun, duduk dilegokan, nahan pantat. Ini luar biasa maulid. Di atas ada orang, di samping ada, di dalam juga bocah juga banyak. Ini bikin berkat cukup ini. Roman-romannya kagak ada berkat ini, kayaknya kembuli senampan 5 orang. Kok Ustaz tahu udah dikirimin. Tuh satu perlu diingat nih. Jadi ketika kita meringati maulid Bu, wajah kudu sumringah. Amin. Kenapa kudu sumringah Pak? Karena ciri orang cinta itu ekspresinya itu sumringah. Mana ada orang jatuh cinta cemberut. Betul nggak Bu? Betul dong. Ibu, seperti halnya ibu coba luar biasa, ikutin laki udah puluhan tahun. Betul apa betul? Betul. Oh, nih yang sebelah sini walaupun rambutan nih. Emang maulid kalau habis hujan begitu, bener nggak? Kepengennya merem. Allah.
Bu, hei, kita ngobrol yang deket aja, yang jauh mah abaikan. Bu, itu berpuluh-puluh tahun ngikutin laki, betul apa betul? Apakah selama ibu ngikutin suami ibu itu segala keinginan ibu sudah terpenuhi? Kayak orang-orang gitu turun naik Pajero udah, uang belanja orang-orang sehari 400 ribu udah, belum diajak jalan-jalan healing apa itu healing udah belum? Nah pertanyaannya, kenapa laki model kayak gitu apa hari gini ibu ikutin? Ayo jawab yang jujur. Hah? Ya saya mah kan ngomong sebagai sohibul bait. Saya mah kan orang sini, bener apa kagak? Ya orang tempat saya ngubak, tempat saya main. Jadi kalau saya ngomong sedikit agak kasar, maklumin, namanya juga orang sini. Betul Bu? Nih dia tuh dari dulu, kenapa dia kagak punya laki? Emang laki di mana juga yang ada ngeselin. Bener apa enggak Bu? Oh orangnya, gak tahu orangnya, tahu gue orangnya. Daripada gue punya laki ngeselin kayak emak gue, mending sampai tua gue kagak kawin. Ada orang Cipayung yang model kayak begitu. Kalian orangnya loh. Aduh, enak banget habis hujan, jalan jauh pisan di sini, ngos-ngosan. Terus ini, tuh, saya tanya Bu tadi udah dijawab. Kenapa laki model kayak begitu, apa hari gini ibu ikutin? Kan jawabannya sederhana, bener apa benar? Cuman 4 huruf loh. Bener ya? Ya Allah ya Rabb, itu laki tiap hari nggak ada enak-enaknya, ngeselin mulu. Sekali-kalinya sayang sama bini dikasih uang belanja cuma 50.000. Betul apa betul? Alhamdulillah itu juga Ustaz. Kadang-kadang 30.000 kudu cukup sampai sore. PA nggak tuh lagi? PA apa kagak tuh lagi? Laki siapa? Nah ini masalah. Tenang Pak, tenang, ntar siapa saya berain. Sekarang ngomong sama mama dulu. Betul apa betul Bu? Tuh lihat. Nah sekarang saya pengen beranalogi. Begitu dahsyatnya Bu, ibu punya laki ngeselin tiap hari, tapi tetap ibu ikutin. Ternyata ukurannya adalah cinta. Itu kacau. Ini kalau ngomong sama janda begitu nih. Ntar pulang ikutin mobil. Nah ternyata Pak, itu bini bapak. Bahkan saya punya tetangga, ini cerita fakta ini, bukan fiktif. Kalau fiktif sinetron Korea itu fiktif itu. Itu ada Pak, ibu-ibu dari Jawa pindah ngontrak. Kalau kata orang Cipayung untuk ungkrah-angkri, ya, kegembolan, ikutin laki. Kali saya lakinya kayak Ustaz Ridwan gitu, manis, cakep. Ini udah bulat hitam, hidup lah. Saya tanya sama itu istrinya Mbak Yu, ini ngontrak udah berapa kali pindah, udah nggak kehitung Pak Ustaz. Itu pas saya tanya kenapa Mbak Yu ngikutin si Mas model kayak gitu, Ustaz cuma satu masalahnya, cinta. Betul lah Bu? Nah pertanyaan kedua nih, lu dengerin nih. Saya tanya nih ibu-ibu, capek nggak ngurusin laki? Apalagi lakinya PA, capek nggak? Nah saya tanya sekarang, begitu hebat dan dahsyatnya ibu ngikutin suami, di dunia belum pernah dijamin, bahkan keinginan ibu juga jarang-jarang terpenuhi.
Sekarang saya tanya, jawab yang kenceng. Kira-kira laki model kayak gitu di akhirat bisa nggak nenteng ibu masuk surga? Tuh kagak katanya Pak. Nah ini masalah ini. Udah di dunia keblangsa, di akhirat kagak ditolong. Ya Allah. Lupa. Dah segitu aja dah. Kayak baju udah sampai. Coba WA kalau kayak baju udah sampai. Ya namanya juga saya mah dari 3 kiai ini, saya adalah murid yang paling badung. Jadi Kiai Baji itu guru saya. Jadi gini, kalau pengen jadi kiai gampang, caranya kayak saya. Bapak nanti nih kalau ngaji di makam, dulu kan ada pengajian di makam. Kayaknya ada Kiai Rusdi ya. Wanginya ketara. Wih keren. Ya, jadi saya bisa mencium wanginya Kiai Rusdi. Kalau Kiai Rusdi aja wanginya bisa saya cium, janda lebih bisa lagi saya. Ya namanya juga mau habis hujan ngomong apa ya. Yang penting keluar keringet ya nggak. Udah jangan pusing, ntar habis dari sini kembuli turun. Kalau kebagian. Ya maulid 7 tahun, ngumpulinnya kan 7 tahun di maulid. Ya bener, apa rambutan juga ada, ini maulid juga aneh. Kamu rawa maulid rambutan ada, luar biasa kan itu. Berarti ini sudah dikumpulin 7 tahun yang lalu. Makanya saya pasti amplopnya 5 cm. Terus ini Bu. Nah kembali ke tadi Bu. Hei Ibu tuh yang di atas. Saya kadang-kadang kesel kalau ngelihat ibu-ibu di Cipayung. Cipayung sono, sini enggak. Ngaji main HP, numis kangkung main HP, motor main HP. Cenengnya itu motornya pink, hidungannya pink, bajunya pink, casing HP-nya pink, HP sarung kakinya pink. Orang Cipayung sono. Belah Kulon, sini mah kagak. Cuman kemarin-kemarin angin banyak dari sini ke sono. Ternyata selidik punya selidik orang Cipayung Belah Kulon, ketularan orang Cipayung belah sini. Dia tuh orangnya tuh yang ketawa paling gede. Nah, pertanyaannya tadi sudah bapak-bapak dengar tuh jawaban ibu-ibu Pak. Betul nggak? Begitu hebatnya Pak, bini cinta sama bapak. Nggak ada tiap bulan lagi bangkit-bangkit nanyain slip gaji. Betul apa betul? Kerja nggak ada jamnya, keseringan lembur. Apalagi musim hujan gini, tidur sampai jam 2 lembur ngelemburin laki. Betul nggak Bu? Nah, tadi dijawab, begitu hebatnya ibu mengekspresikan cinta sama suami, tidak ada yang namanya pamrih. Pertanyaannya tadi ibu udah jawab, itu cinta begitu hebat ngurusin laki di akhirat. Apakah laki itu nanti bisa menyelamatkan kita atau tidak? Ibu tadi jawab udah dengan tegas, kagak. Betul Pak? Tapi kata Nabi begini Pak, Bu. Setahu saya, kalau salah bilangin. Setahu saya, orang kampung Rawa yang paling rajin yang ngaji itu pasti ibu-ibu. Betul apa betul? Ya, tepuk tangan buat ibu-ibu. Nah, sekarang saya tanya sama ibu-ibu, kepengen gak itu laki yang ibu cintai, yang sering bikin nyesek sepanjang tahun di dunia, kepengen gak ibu punya laki di sorga ketemu ibu? Larangannya gak kepengen. Kepengen. Nah, kalau ibu nanti pulang maulid dari sini, laki kagak ngikut maulid, ibu tanya sama suami, bagaimana nanyanya Ustaz? Pulang ngambil wudhu, sholat dulu 2 rakaat, pora-pora nangis. Apa kek gorehin di muka, ada bawang ngorek-ngorek gitu, yang penting nangis. Nah,
Itu biasanya kan kalau malam tuh, apalagi malam minggu, laki ibu lagi ngapain? Japluk depan rumah. Tahu japluk? Sambil ngerokok. Nah, panggil Yayan Beb, sini dah. Mama mau ngomong sedikit. Tumben-tumbenan lu pulang maulid PA disuruh Ustaz Goni. Mau ngomong apa? Yayan Beb sebenarnya elok nggak sama mama? Pertanyaan tuh. Coba ketawa lagi dah. Bu, tanya itu laki. Ayah, orang Amurawan kan sekarang kalau dipanggil emak nggak mau. Nih, panggil emak dari tadi manyun. Pengennya dipanggil apa? Bunda. Nanti pulang, ayah, saya disuruh Ustaz Goni mau nanya. Ini sesuatu yang penting ayah, buat urusan kita dunia akhirat. Begitu ngomongnya. Pokoknya nampakin wajah tuh yang serius banget. Lo pulang maulid kok ada PA apa sih? Kata lakinya. Enggak, ini serius. Nanyanya apa emang? Ayah tuh cinta gak sih sama mama? Bu, kalau itu laki ibu bilang tidak ada wanita di alam dunia ini yang nyelip di hati ayah kecuali mama. Nah, kalau laki ibu ngomong kayak gitu, ibu peluk yang kencang. Bener ayah, kalau dia bilang ngomong bener, kencangin lagi. Bisikin di kuping kanannya, kata baginda Rasul, yuhsarun nas ma'aman ahabbak. Walaupun ayah PA, ayah kerjaannya sering mancing, gitu. Yang penting bunda rajin ngaji, rajin maulid, ayah punya cinta sama mama. Nanti mama sama papa pasti dikumpulin sama orang yang papa cintai, yaitu ini orangnya. Amin ya robbal. Syaratnya cinta, Pak. Amin. Lu mau kemana nih? Gimana lu nggak cinta pisan sama gua? Ini bocah kamu rawat. Ini ada yang kelingis begini. Biasanya orang sini makan keling-keling. Udah kagak ada rawa, lupa ya. Udah kota ya. Allah. Tuh Pak, ya. Nah, cinta itu penting Pak. Kenapa orang-orang beriman itu nanti di neraka itu tidak lama? Dia punya cinta. Orang kalau punya cinta Pak, punya energi. Sepea-peanya orang rawa khobar, ada gambar entas hatinya, kepengen sholat jamaah di masjid, kepengen nggak? Nih orang segini banyaknya, kalau maghrib memang datang ke musola Ustaz Ridwan. Kan orang nggak? Tapi malam ini maulid datang, berarti ada hub di dalamnya, cinta sama Rasul, cinta sama agama. Mohon maaf Bu, cinta kita sama agama itu diberikan kompensasi yang besar oleh Allah Subhanahu. Amin ya robbal. Makanya pulang dari sini nih, bapak-bapak pantatnya udah gegaruk, rembes, coba ya, gatel ya kan. Bu ya, apalagi ibu-ibu tuh duduknya di turunan gitu, badannya bulat, kakinya digituin. Ibu ngapa duduknya gitu? Nahan Ustaz, pantat meresap baik. Gitu ya Bu ya. Pulang dari sini nih, saya sampai, saya berapa menit sama? Itu setelah 11 ya. Bu, Pak pulang dari sini, sholat 2 rakaat. Orang Islam itu kenapa sih nggak maju-maju? Karena hidupnya tuh nggak pernah menampakkan bahagia. Betul nggak Pak? Pak, betul nggak?
Coba saya tanya nih bapak-bapak, dari bapak sering ketemu sama bini 24 jam, berapa menitkah melihat wajah ibu yang kelihatan bahagia? Ayo, orang pisan. Kata bininya, kenapa gue cemberut baik? Kan emang kerjaan lo bikin gue cemberut, kan gitu. Tapi kalau sudah dibingkai oleh cinta, itu wajah nampak sumringah. Ada nggak ada, dia nampakkan bahagia. Semakin itu laki ngeselin ibu, ibu bilangnya alhamdulillah, semakin gede ladang pahala ibu. Begitu nggak kira-kira? Begitu apa kagak kira-kira? Ya makanya ibu-ibu mah ketawanya pas maulid doang. Di rumah oh, kalau kurang-kurang ini ibadah. Bener nggak? Luar ya. Tapi tadi bangunlah cinta di antara suami istri. Dukung istri kalau rajin ibadah. Bini kalau ngelihat suami rajin ngaji, support. Kenapa? Itulah hidup suami istri, harus saling melengkapi sehingga cinta itu ada bekasnya. Dan itu nanti akan dijamin bahagia dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal. Cuman kalau pengen cinta itu berkah Pak, nih Abdul Ghani bilang ini, saya juga diajarin sama Bapak Mansur. Gak tahu Bapak Mansur itu ilmunya dia lupa apa kagak, karena emang udah kagak gablek bini. Ya saya suruh kawin lagi, anak-anaknya gak pada ngasih. Nih Pak, saya bilang, kalau hidup dengan cinta pengen berkah, Bapak kalau punya rezeki udah aja kasih bini semua. Setuju gak? Oh. Ibu setuju gak? Ibu-ibu yang di atas setuju gak? Kenapa? Nih ibu, saya tanya yang di bawah pun rambutan. Ibu kalau dikasih duit sama suami 50.000, beras dapatnya? Sayuran, ikan asin, kalau udah mateng ibu makan gak? Anak itu laki yang PA ikut makan gak? Berkah gak? Sekarang uang 50.000 di tangan bapak, dapatnya apa? Yang ngisep, anaknya ngisep kagak? Bininya kagak? Laki apa itu? Tepuk tangan buat laki-laki PA. Timbunan gua kayak jadi kota. Tuh ya, tuh Pak, kalau pengen berkah, jadi duit kalau dikasih bini apa baik bisa bertanda. Tapi ternyata sekarang, nih Pak, di dalam dunia ini ada hukum kausalitas sebab akibat. Karena lakinya rada-rada error, bininya makin lama makin error. Tapi Cipayung belum kulon, dabletan enggak. Itu saya mergokin, ada ibu-ibu 10 orang di pinggir empang, di pinggir solokan, lagi disumpah Pak, sama orang rentenir. Di sana namanya bangke, bang keliling. Di sini ada apa kagak? Kamu siap di saya pinjamin 2 juta? Siapa? Semuanya siap. Ayo ikut pernyataan saya. Kami 10 orang siap menerima pinjaman dari Bapak. Minjemnya 2 juta, dapatnya 1.800.000. Kalau ada salah satu anggota saya tidak sanggup bayar, kami 9 akan bayarin yang 1 orang. Orang sini adanya yang kayak begitu. Berarti lakinya udah PA, bininya juga Cipayung Bekulon sini makanya. Habib, terima kasih Habib Hamid. Udah madang Bib. Tuh lihat wajah Habib, enak nggak dilihatnya? Ini mah tetangga udah puluhan tahun tinggal di Kampung Rawa, pagar udah mulai rada-rada tinggi. Kagak pernah ketemu, betul apa kagak? Sekali-kalinya ketemu mau nabrak.
Ada orang sini begitu? Jangan. Ya. Nah, momentum memperingati Maulid, ketemu siapa juga nih Bu? Wajah sumringah. Kenapa? Karena ibadah yang paling enteng, ibadah yang gak perlu pakai modal adalah senyum. Amin ya Rabbal. Kok duit gak gablek mau nyumbang? Ya, betul kagak? Mau bagi makan orang gak bisa, gak punya duit. Mulai besok pengen dapat pahala, gegir depan rumah. Satu hari dapat 100 orang, satu senyum 10 pahala kali 100. Banyak nggak? Banyak nggak? Besok tetangga ngomong, itu si Anu kapan PA-nya? Tapi alhamdulillah harus sering sen. Dah, itu aja yang dapat saya sampaikan. Ibu ya, Bu Ibu pengen senang nggak? Pengen nggak? Ibu-ibu kalau pengen senang gampang, nikmatin apa yang ada di genggaman ibu, jangan ngelihat apa yang ada di genggaman orang lain. Tuh hidup kalau begitu enak. Amin ya Rabbal. Karena dalam sejarah penciptaan manusia yang namanya ibu, dimanapun yang namanya perempuan, hidupnya selalu tidak lepas dari latahan. Tahu latahan? Orang punya rumah catnya biru, dia pengen dicat biru. Orang pengen punya motor NMAX, pengen punya motor NMAX. Pusing gak tuh? Ibu ngeluhnya sama siapa? Ada gak jawaban yang pasti dari suami ibu? Nggak ada, tapi ada tandanya. Kalau bini sering ngadu sama laki, walaupun laki nggak pernah jawab, lihat rambutnya. Laki gua kok seminggu ini ubannya banyak. Itu problem yang ibu sampaikan ke dia, dijawabnya cuma bisa oleh rambut. Makanya dalam ilmu tentang perumuran, kenapa laki-laki umurnya lebih pendek dari ibu-ibu? Karena selalu banyak menampung masalah yang diberikan oleh bini, dia tidak bisa memberikan solusi. Sekarang saya tanya, mau laki umurnya panjang apa mau laki umurnya pendek? Jangan ngadu yang macam-macam. Oke? Ibu-ibu yang di bawah pun rambutan, ya dah segitu saja. Ini mah yang namanya juga sambutan saya dulu, Bet. Ya, Ustadz paling bontot. Ya, di sini kan saya paling muda. Ya, Baji udah rada tua, rambutnya udah rada putih. Ya kan? Saya mah dari dulu begini aja muda. Kenapa? Enak gak enak saya bawa senang aja. Ya, padahal mau mumet ini. Ya, besok ngecor, ada split uang. Ya, Bu ya. Nah, itu saja kita baca Fatihah buat para tokoh di sini, orang-orang tua kita. Begitu luar biasanya Rawa Batu, Rawa Batu, luar biasa. Saya selalu bilang sama Ustadz Ardi, jadi tokoh di sana. Ayomi itu adik-adik. Kenapa? Orang Rawa Batu itu anak-anaknya semangat belajarnya. Alhamdulillah. Walaupun belajarnya nggak jauh kayak Ustadz Ridwan, lihat wajahnya sorga banget. Lihat tuh. Ya. Ini juga lihat senyumnya manis. Enak gak? Enak gak? Caranya bagaimana supaya pengen punya anak soleh? Kalau ada orang soleh, ibu salaman. Tapi salamannya kudu yang kasar. Salam tempel. Tanya sama saya salaman, Pak Ustadz, saya punya anak, doainnya biar jadi anak soleh. Gitu. Ini mah boro-boro salaman. Ada orang soleh, ada Ustadz rumahnya gede. Cipayung belah kulon, belah-belakan enggak? Tunggu ya. Nah, nanti kalau giliran di anak kagak cerdas, di cucu bu cerdas. Ngapa di cucu kagak cerdas, nanti dicicit cerdas dan dia soleh. Kalau ibu punya anak bandel, punya cucu bandel, tiba-tiba punya cicit soleh dan dia cerdas, itu bu, dia akan membawa nama baik ibu dunia dan di akhirat nanti kita direret kesalahan kita, ditenteng kita sekeluarga dalam satu kapling namanya surga.
Amin ya robbal. Tuh kalau ada Ustaz Ardi salaman, bilang sama Ustaz Ardi, Ustaz doain saya, anak saya biar kayak Ustaz. Gitu. Ini orang Ustaz lewat kabur. Ya, baca Fatihah buat para tokoh di sini, orang-orang tua. Mudah-mudahan arwah ahli kuburnya dengan kita kumpul di sini mereka senang, sehingga apa yang menjadi kesusahan kita diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah ala hajihin ya wa nas'alukal ijabah wal karamah wal maghfirah wassalama wa ridha wan najah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari awal sampai akhir Al-Fakir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum